Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau kita sebut dengan K3 pada pengelasan mic atau GMAW. K3 pada pengelasan mic ini menjadi penting karena pekerjaan pengelasan mic merupakan salah satu jenis pekerjaan yang cukup berpotensi menyebabkan gangguan terhadap kesehatan atau malah dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Gangguan kesehatan atau kecelakaan dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu operator atau teknisi las itu sendiri, mesin, dan alat-alat las atau lingkungan kerja. Ada beberapa risiko ketika menggunakan las mic. Yang pertama, terjadi kejutan listrik. Yang kedua, melihat sinar las. Yang ketiga, menghirup debu dan asap las. Dan yang keempat, mengalami luka bakar. Kejutan listrik atau electric shock adalah kecelakaan yang terjadi akibat arus listrik yang mengalir melalui tubuh manusia. Kecelakaan akibat kejutan listrik dapat terjadi setiap saat, baik itu pada saat pemasangan peralatan, penyetelan, atau pada saat pengelasan. Resiko yang akan terjadi dapat berupa luka bakar, jatuh, pingsan, serta dapat meninggal dunia. Jika terjadi kecelakaan akibat kejutan listrik, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tarik penderita pada bagian-bagian pakaian yang kering menggunakan benda kering seperti karet, plastik, kayu, dan sejenisnya. Kedua, penolong berdiri pada bahan yang tidak bersifat konduktor seperti papan, sepatu karet, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bawalah segera ke rumah sakit agar ditangani oleh ahli medis. Berikut upaya pencegahan kecelakaan saat menggunakan mesin las mic. Yang pertama, menjaga kabel primer dalam kondisi baik. 2. Hindarkan kabel las dari goresan, loncatan bunga api, ataupun benda panas. Yang ketiga, menjaga sambungan-sambungan kabel dalam kondisi baik. Keempat, menjaga jarak mesin las dengan meja las atau benda kerja. Yang kelima, segera memperbaiki apabila ada kabel yang rusak. Dan yang terakhir, pemeliharaan dan perbaikan mesin dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya. Resiko selanjutnya yaitu sinar las. Sinar las merupakan sinar yang membahayakan operator las atau pekerja lain saat proses pengelasan terjadi. Sinar berbahaya tersebut antara lain cahaya tampak, sinar inframerah, dan sinar ultraviolet. Risiko selanjutnya yaitu debu dan asap las. Debu dan asap las besarnya berkisar antara 0,2 mm sampai dengan 3 mm yang biasanya terdiri dari jenis debu Eternit dan hidrogen rendah. Butir debu atau asap dengan ukuran 0,5 mm dapat terhisap, tetapi sebagian akan tersaring oleh bulu hidung dan bulu pipa pernafasan. Sedang yang lebih halus akan terbawa ke dalam dan keluar kembali. Debu atau asap yang tertinggal dan melekat pada kantong udara di paru-paru akan menimbulkan penyakit seperti sesak nafas dan lain sebagainya. Karena itu, debu dan asap perlu dapat perhatian khusus. Resiko selanjutnya yaitu luka bakar. Luka bakar dapat terjadi karena logam panas, busur cahaya, dan loncatan bunga api. Luka bakar dapat diakibatkan oleh logam panas karena adanya pencairan benda kerja antara 1550 derajat Celcius. Luka bakar yang diakibatkan oleh loncatan bunga api adalah loncatan butiran logam cair yang ditimbulkan oleh cairan logam. Biarpun bunga api itu kecil, tapi dapat melubangi kulit melalui pakaian kerja, lubang kancing yang lepas, atau pakaian kerja yang longgar. Supaya luka bakar tidak mengenai kita pada saat mengoperasikan mesin mic, operator las harus memakai baju kerja yang lengkap meliputi baju kerja dari bahan katun, apron atau jaket kulit, sarung tangan kulit, topi kulit, sepatu kerja, helm atau kedok las, dan kacamata bening terutama pada saat membuang truk. Berdasarkan penjelasan tentang resiko menggunakan las mic, dapat disimpulkan bahwa proses pengelasan merupakan salah satu pekerjaan yang mempunyai banyak resiko.
Oleh sebab itu perlu kita menggunakan alat pelindung diri atau APD. Nah, ada beberapa alat pelindung diri, antara lain helm las, masker las, apron las, sarung tangan las, dan sepatu safety. Helm las mempunyai fungsi untuk melindungi bagian wajah dari percikan las, panas pengelasan, dan sinar las ke bagian mata. Helm atau topeng las ini terbuat dari bahan plastik yang tahan panas. Selain itu terdapat 3 kaca, bening, hitam, dan bening yang berfungsi untuk melindungi mata dari bahaya sinar tampak, ultraviolet, dan inframerah saat melakukan proses pengelasan. APD selanjutnya yaitu masker las. Fungsinya adalah untuk melindungi pernafasan kita dari bahaya asap las. Karena seperti pada penjelasan sebelumnya, asap las ini berbeda dengan asap biasa. Asap las ini merupakan hasil pembakaran dari bahan kimia untuk perlindungan lasan dan juga pembakaran atau pelelehan dari material lasan. Oleh karena itu, asap las ini hampir seperti serbuk besi bersih dan sangat membahayakan alat pernafasan kita. Kemudian apron las. Apron las ini mempunyai fungsi untuk melindungi seluruh bagian tubuh dari panas dan percikan las. Selain itu, terdapat juga apron tambahan seperti apron lengan kiri atau lengan kanan yang terbuat dari bahan kulit. Karena jika dari kain biasa, maka pakaian akan berlubang karena tingginya temperatur percikan las. APD selanjutnya yaitu sarung tangan las. Sarung tangan las dibuat khusus untuk pekerjaan las. Bahan sarung tangan las ini terbuat dari kulit atau bahan sejenis asbes dengan kelenturan yang baik. Sarung tangan las berfungsi untuk melindungi kedua tangan dari percikan las atau spatter dan panas material yang dihasilkan dari proses pengelasan. Dan yang terakhir, sepatu safety atau sepatu las. Fungsinya adalah untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda yang berat dan benda yang tajam. Selain itu, karena bersifat isolator, sepatu ini juga melindungi dari bahaya sengatan listrik. Cukup sekian video hari ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.